Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Arwan Sasmito, mahasiswa Universitas Nasional jurusan Sistem Informasi. Dalam video ini saya ingin menjelaskan atau mempresentasikan ujian tengah semester tentang implementasi Big Data dan Business Intelligence. Nah, dalam jurnal yang saya teliti, definisi Big Data itu, Big Data sebagai kumpulan data yang memiliki ukuran besar dan melebihi kapasitas dari perangkat lunak basis data untuk mengolah dan menganalisanya. Big Data muncul dari proses transaksi data, interaksi data, dan observasi data yang terus-menerus. Jadi untuk memproses sebuah Big Data itu dibutuhkan sebuah perangkat lunak atau software yang dikhususkan untuk mengeksekusi Big Data. Selanjutnya itu di dalam jurnal itu latar belakang permasalahannya itu, jadi di Indonesia ini sudah ada yang namanya BRT, Bus Rapid Transit. Nah, penelitiannya itu bertujuan untuk memperbaiki atau mengembangkan rute dari BRT-nya. Jadi dia kan di BRT ini kan menghasilkan banyak data, bisa ratusan giga data. Jadi nggak bisa dengan di BMS yang biasa aja untuk mengolah data itu untuk mendapatkan insight atau mendapatkan forecasting. Jadi tidak hanya menggunakan MySQL aja, dia harus lebih ada lagi sebuah perangkat lunak untuk mengolah big data. Dan di sini adalah latar belakang permasalahannya. Selanjutnya teknik dan metodenya. Jadi dalam perencanaan dan pengolahan sistem transportasi umum, informasi mengenai bagaimana perjalanan penumpang ada hal yang penting. Matriks asal tujuan AT sering digunakan para ahli transportasi untuk menemukan hal tersebut. Jadi matriks AT ini sering digunakan oleh para ahli transportasi untuk meningkatkan atau mengembangkan pelayanan. Penelitian ini juga menggunakan API-nya tuh dari Apache Spark, yaitu Spark Streaming sebagai data streaming prosesnya, dikomunikasikan dengan Java Regular Expression untuk ekstraksi log data transaksi BRT secara near real time. Data ekstraksi akan disimpan pada PC Cassandra dan divisualisasikan menggunakan salah satu business intelligence tool, yaitu Tableau. Tahap perancangan dan instalasi. Jadi yang tahap pertama itu merancang infrastruktur big datanya yang sesuai untuk diimplementasikan dengan data transaksi BRT. Bisa dilihat di sini butuh RAM yang besar, storage yang besar, dan prosesor yang cepat. Selanjutnya, dan ini adalah skenario jaringan yang digunakan. Ada LAN, ada menggunakan wireless. Selanjutnya itu tahap persiapan. Tahap persiapan yaitu membuat pattern regular expression yang sesuai dengan log data transaksi BRT. Pengujian regular expression tersebut menggunakan Java Regular Expression Tool. Tool akan menunjukkan apakah log data transaksi BRT sesuai dengan pattern yang telah dibuat. Jika sesuai pattern, data akan muncul sesuai grouping yang dibuat oleh regular expression. Dari grouping inilah data yang ingin ditampilkan, data dipilih sesuai kebutuhan. Regular expression yang telah diuji kemudian ditulis dalam bahasa pemrograman skala dan diuji kembali menggunakan Apache Spark. Penelitian akan berlanjut ke tahap berikutnya saat pengujian regular expression di Apache Spark berhasil.
Dan selanjutnya tahap simulasi dan pengujian, dan ini adalah sebuah gambar flowchartnya. Jadi simulasi dilakukan dengan cara streaming log data BRT sejumlah 500.000 transaksi mewakili transaksi selama 1 hari, dan 3.500.000 transaksi mewakili transaksi selama 7 hari. Data tersebut dialirkan di stream oleh dari 5 PC klien menggunakan APC Kafka menuju server melalui media, baik itu kabelan ataupun wireless, ke APC Spark melalui APC Spark untuk streaming data, yaitu Spark Streaming. Pada API Spark Streaming terjadi ekstraksi data yang diperlukan untuk membuat matriks ATI. Ekstraksi tersebut menggunakan data yang diterima oleh Spark Streaming secara langsung akan disimpan pada Apache Cassandra dalam bentuk tabel. Waktu proses dari Kafka, Spark, dan Cassandra akan tercatat pada Spark UI Application. Dari Apache Cassandra ada proses join data untuk mendapatkan data halte yang relevan. Proses selanjutnya yaitu pencarian matriks ATI menggunakan algoritma sebagai berikut. Dari algoritma tersebut, yang ini algoritmanya akan dihasilkan flowchart ini akan menghasilkan matriks ATI yang menjabarkan pasangan asal tujuan dari halte mana saja yang padat maupun tidak padat. Visualisasi dari matriks tersebut akan ditampilkan tableau pada dashboard yang dapat diatur sesuai ukuran monitor yang ada. Selanjutnya tahap analisis. Pada tahap analisis, hasil dari simulasi dan pengujian yang dimulai dari pengiriman log data BRT hingga visualisasi akan diolah untuk mendapatkan kesimpulan dari penelitian ini. Dalam tahap ini akan disajikan tabel yang berisi waktu pemrosesan log data BRT dari mulai pengiriman data oleh APC Kafka hingga disimpan di APC Cassandra. Selain itu akan disajikan pula grafik mengenai informasi asal tujuan dalam bentuk matriks ATI yang disajikan tableau. Nah, ini visualisasinya tableau hasil yang didapatkan melalui metode dan penelitiannya. Jadi setelah melakukan pengujian pada framework streaming data, selanjutnya adalah mengelola data yang telah diekstrak oleh Spark dan disimpan di Cassandra menjadi matriks ATI. Data yang telah disimpan dalam Cassandra akan dijoin dengan tabel relasi antara get dan halte untuk mendapatkan data halte yang relevan. Hal ini perlu dilakukan karena log data BRT hanya terdapat keterangan get saja, bukan keterangan halte. Sedangkan untuk menampilkan informasi dalam bentuk grafis akan lebih mudah jika pengelompokan berdasarkan halte. Data yang digunakan dalam pengujian ini adalah data log BRT dengan keterangan tab in tanpa tab out. Algoritma yang digunakan adalah seperti pada gambar sebelumnya. Pada algoritma tersebut, jika penumpang hanya melakukan 1 kali transaksi, halte asal dan tujuan adalah halte yang sama. Jika penumpang melakukan lebih dari 1 kali transaksi dalam sehari, halte pada transaksi pertama akan dijadikan sebagai halte asal dan halte tujuan terakhir. Halte pada transaksi berikutnya memiliki 2 fungsi, yaitu sebagai tujuan dari perjalanan sebelumnya dan sebagai halte asal pada perjalanan berikutnya. Hal ini akan berulang hingga transaksi terakhir yang dilakukan penumpang pada hari itu. Pada akhirnya, akan ditemukan bahwa halte asal terakhir dari perjalanan penumpang adalah halte pada transaksi terakhir dan halte tujuan terakhir dari perjalanan penumpang adalah halte pada transaksi pertama pada hari itu. Dari algoritma tersebut akan muncul matriks ATI berupa jumlah ATI dari setiap haltenya. Visualisasi matriks ATI pada penelitian ini menggunakan tableau. Tipe visualisasi yang digunakan adalah tipe heat map yang menunjukkan tinggi rendahnya jumlah ATI berdasarkan perubahan satu warna. Semakin gelap warna yang ditampilkan, maka semakin banyak jumlah ATI pada suatu halte, dan sebaliknya. Dari hasil analisis matriks ATI ini ditemukan anomali, yaitu ada penumpang yang melakukan beberapa transaksi tetapi berasal hanya dari satu halte yang sama. Hal ini dapat terjadi karena 2 alasan, yaitu pertama itu adanya kemungkinan penumpang kembali ke halte awal tempat penumpang berasal menggunakan kendaraan selain BRT. Kemudian sistem mencatat kembali halte asal penumpang tersebut sama dengan halte pada transaksi sebelumnya. Yang kedua itu adanya kemungkinan penumpang menggunakan satu kartu untuk banyak penumpang lain. Hal ini teridentifikasi saat ada transaksi penumpang pada halte yang sama pada rentan waktu yang sangat dekat. Kesimpulannya, pertama itu dengan menggunakan regular expression,
Pre-processing data transaksi tiket elektronik BRT dapat dilakukan pada saat yang hampir bersamaan, near real time, dengan proses streaming data yang dilakukan oleh Apache Spark. Yang kedua itu, dari penelitian ini terlihat bahwa streaming data menggunakan media kabelan memiliki kecepatan pengiriman data records lebih tinggi dibanding media wireless. Ketiga, dalam optimalisasi kecepatan streaming data, perlu diketahui formulasi batch yang tepat berdasarkan jumlah data transaksi yang dikirim serta media yang dialirkan. Pada media LAN, streaming data cenderung memiliki latensi yang rendah, sehingga dapat mengirimkan data lebih cepat. Dengan memperbesar waktu dalam satu kali batch, dalam hal ini 10 detik, dapat meningkatkan rata streaming data hingga 2 kali lipat dibandingkan pada satu batch 1 detik. Hal ini terjadi karena kecepatan proses dari Spark cukup tinggi dan harus disesuaikan dengan kecepatan ini. Makin tinggi waktu dalam satu batch, maka data yang tumpuk akan semakin besar dan sesuai dengan kecepatan proses Spark. Yang keempat itu, algoritma yang digunakan pada penelitian ini dapat digunakan untuk mencari matriks ATI. Namun masih terdapat beberapa anomali, yaitu ada penumpang yang melakukan beberapa transaksi tetapi berasal hanya dari satu halte yang sama. Anomali tersebut belum dapat dihilangkan karena algoritma yang digunakan pada penelitian ini bersifat asumsi, sehingga masih perlu dikembangkan pada penelitian berikutnya. Sekian dari hasil yang didapatkan, ini dengan visualisasinya dengan software Tableau. Selanjutnya, dan ini adalah software-software yang digunakan untuk penelitian, yaitu Apache Cassandra. Apache Cassandra adalah sebuah sistem manajemen basis data open source terdistribusi. Cassandra adalah sebuah proyek level atas dari Apache Software Foundation yang didesain untuk menghandle data yang sangat besar dan dengan jaminan tidak ada data yang hilang ataupun rusak. Cassandra merupakan basis data NoSQL yang awalnya dikembangkan oleh Facebook dan digunakan untuk fitur inbox search pada Facebook hingga akhir tahun 2010. API dari Cassandra dikelola oleh DataStax, perusahaan yang fokus mengembangkan Apache Cassandra. Selanjutnya itu Apache Spark. Apache Spark adalah tools big data yang dirancang untuk melakukan komputasi dan analisis data dengan cepat. Fitur utama dari Spark adalah komputasi cluster dalam memori yang menambah kecepatan pemrosesan data. Spark diciptakan menggunakan sebuah konsep bernama Resilient Distributed Dataset (RDD). RDD pada dasarnya adalah sebuah dataset. RDD bertindak sebagai abstraksi dari Spark. Abstraksi adalah proses representasi data dan program. Apache Spark memiliki API untuk melakukan streaming data, yaitu Spark Streaming. Spark Streaming bersifat high throughput dan fault tolerant. High throughput berarti Spark Streaming mampu mengalirkan data cukup besar, sedangkan fault tolerant berarti Spark Streaming mampu tetap beroperasi saat terjadi kegagalan, karena adanya redundansi saat Spark Streaming mengalirkan data. Yang kedua itu Apache Kafka. Apache Kafka adalah sebuah platform untuk mengirim dan menerima pesan yang terdistribusi. Kafka dikembangkan oleh perusahaan LinkedIn dan saat ini menjadi bagian dari proyek Apache. Kafka didesain untuk memiliki kecepatan, skalabilitas, terdistribusi, terpartisi, dan terreplikasi dalam melakukan layanan pengiriman pesan. Perbedaan Kafka dengan platform pengirim pesan lainnya adalah satu, Kafka didesain terdistribusi sehingga sangat mudah untuk menambah kapasitas kemampuannya. Kedua, Kafka menyediakan throughput yang tinggi untuk publisher, pengirim, dan subscriber penerima. Tiga, Kafka mendukung multi-subscriber dan mampu menyeimbangkan penerima saat terjadi kesalahan. Keempat, Kafka akan tetap menyimpan pesan pada disk, sehingga pesan dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut. Selanjutnya itu Tableau software untuk memvisualisasikan data yang dihasilkan dari Kafka, dari Cassandra, Apache, dari hasil olahan dari tools big data sebelumnya. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika banyak terjadi kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.